kalau ngelihat Ashanti ini kita apa sih, mungkin berapa kali dia punya masalah ya. Ya, Rumahnya yang kata udah ditawar ya tiba-tiba jadi, batal nggak ya, jadi. Apa isi rumahnya itu, kenapa sih? Mungkin ya. ada penghuninya atau apa? Jadi menurut saya kan saya pernah menerawang di beberapa media juga ditanyain soal rumah Ashanti. Jelas rumah itu memang ada penunggunya. Mungkin hampir semua rumah itu ada penunggunya. Cuman yang dimasalahkannya penunggunya itu usil nggak, bermasalah nggak, bikin masalah nggak. Di rumah Ashanti memang salah satunya memang ada yang bikin masalah, ganggu di rumah itu iya. Sampai Ashanti juga pernah kan kayak disantet orang juga pernah tak lihat. Sampai dia memang punya sakit secara psikisnya dia kena, secara sakit kedokterannya memang ada ilmiahnya juga. Tapi kok menurut saya alternatifnya atau hal yang kliniknya atau hal yang berbau hal yang dunia spiritual emang Ashanti juga pernah kena santet juga pernah. Jadi mungkin dari rumah itu nggak laku, belum laku ya, sampai dia nimbul masalah lagi, Iya. nimbul masalah lagi. Ya, Ya, mungkin ada yang syirik atau apa sih? iya. Tapi kalau masalah rumah belum laku, memang belum laku, tidak ada masalah dengan itu. Karena jual rumah juga tidak gampang, kondisi seperti sekarang ini juga uang sangat susah, jadi belumnya laku rumah bukan berarti dia dikejar orang. Tapi memang masalah lagi turun beberapa hal secara bersamaan. Di samping mungkin sekarang Aurel satu sama lain saling menguatkan, insya Allah semua itu permasalahan akan selesai. Cuman harus ekstra kesabaran dan ekstra ketabahan. Karena ini ya sekarang ada lagi masalah soal Aurel kan, dengan orang yang menghina Aurel seperti apa ceritanya tuh. Itu juga salah satu hal yang mungkin tidak sebagai seorang ibu tidak nyaman anaknya diperlakukan seperti itu. Walaupun anak tiri sebagai anak tiri, tapi Ashanti kan sangat memeluk, sangat merangkul seorang Aurel. Tapi sebagai ibunya juga tidak pantas melihat bahasa-bahasa yang ditujukan kepada Aurel. Pasti siapapun akan marah dan siapapun akan protes dengan keadaan seperti itu apalagi dilakukan seorang anak kecil. Mungkin ada syarat nggak sih kalau buat Ashanti bisa sama Anang ini biar hidup lebih tenang? Tahu maksudnya tahu. Jadi gini, tiap orang punya permasalahan sendiri. Tadi saya bilang ada yang dibuat, ada memang sengaja dikerjakan, ada memang dikerjakan orang lain, ada memang sengaja atau memang itu cuma kan ada hidupan manusia ini terjadi apapun itu kan bentuknya kan semua ridho Tuhan. Baik kita saling menguatkan, kita saling memberi pelajaran baik, bisa kita perbaiki semuanya, suka berbagi. Uang juga harus bisa diputar balikkan, jangan sampai uang itu cuma ngendon di kantong tapi juga tidak dikeluarkan. Jadi ada hal-hal seperti itu juga mungkin kadang terlupakan. Jadi berbagi itu lebih maksimal juga. Dan syarat-syarat seperti apa ya sebenarnya mereka lebih tahu sendiri. Karena apa? Setelah lagi turun beberapa hal secara bersamaan. Di samping mungkin sekarang Aurel juga udah mulai beranjak dewasa, juga ada ceritanya kayak mau menikah, dengan kesehatan Ashanti juga iya, dengan usaha bisnis Ashanti juga iya. Itulah hidup, karena memang tiap orang punya kedudukan dan punya berat atau ringannya masalah masing-masing kehidupan. Ada yang memang sengaja atau memang tanpa sengaja atau memang dibuat oleh seseorang seperti itu. Mungkin ada dalam keluarga itu kali yang nggak suka sama Ashanti atau apa, mungkin dari Mbak ini terawang. Kamu saya gini, ada dari bekas ataupun orang yang pernah dekat dengan keluarga itu, dengan entah usaha bareng, entah orang yang dekat seperti sedalam apa, karena itu juga ada efeknya dari orang yang pernah dekat dengan Ashanti dan tahu seluk-beluknya dengan entah usaha bareng atau seperti apa, dia juga pernah mengerjain Ashanti. Tapi juga di samping itu juga Ashanti kesehatannya juga menurun karena salah satu sakitnya ada di badannya Ashanti. Jadi ini semua berbarengan dengan kondisi Ashanti sesungguhnya. Bagaimana Ashanti menanggapi semuanya? Agama mereka kan religiusnya bagus, tetap minta kekuatan sama yang di atas karena masalahnya belum selesai, terus akan beruntun terus. Tapi insya Allah dengan kekuatan satu sama lain saling menguatkan, insya Allah semua itu permasalahan akan selesai. Cuman harus ekstra kesabaran dan ekstra ketabahan. Karena ini sekarang ada lagi masalah soal Aurel kan, dengan orang yang menghina Aurel seperti apa ceritanya tuh. Itu juga salah satu hal yang mungkin tidak sebagai seorang ibu tidak nyaman anaknya seorang Ashanti. Dari tak lihat terawang saya, mereka akan setuju selama itu hal baik, selama itu bertanggung jawabkan, selama itu ibaratnya tidak untuk main-main. Anak akan sama anak Ashanti akan mendukung hal itu.
Tapi di sini kan tidak hanya bisa mendukung, tapi kan mempersiapkan semuanya. Hal yang tidak gampang untuk melepas anak perempuan satu-satunya yang lebih dewasa dari Krisdayanti, dan Krisdayanti juga harus bisa merangkul anaknya bagaimana dia bisa turun gunung untuk bisa melihat kondisi anaknya. Jangan cuma hanya membaca dari media soal perkembangan anaknya, tapi alangkah baiknya Krisdayanti juga bisa melihat perkembangan psikis anaknya secara langsung seperti apa kebutuhannya dan keinginan anak seperti apa, biar antara ibu kandung dan ibu tiri itu tidak akan hilang ibu kandungnya, karena dari Krisdayanti sendiri tidak bisa menempatkan kalau tidak maksimal dalam mengurus seorang Aurel. Jadi harus ada kerjasama yang baik, harus ada kerjasama yang ikhlas, dan kerjasama seorang ibu dan anak. Antara ibu tiri dan ibu kandung tidak bisa dibedakan, tapi sama-sama mendukung satu kebaikan buat Aurel ke depannya. Jadi si Asanti mungkin juga masih panjang banyak masalah ya. Masalah masih ada. Tiap manusia memang ada masalah banyak, tapi soal kasus Asanti dan Anang, masalah memang masih bertubi-tubi, dan yang jelas kesehatan Asanti diperhatikan karena masalah kesehatan juga belum tuntas, dan masalah sekarang ada masalah baru lagi, ya selesaikan dengan tuntas biar tidak terjadi hal yang lagi kedepannya lebih banyak lagi dan memberi efek jerah pada orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu.